Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, jalan-jalan ke Taipo, tidak lupa singgah di air terjun. Kemana saja kita pergi, tidak lupa untuk mewartakan kasih Tuhan. Di awal pekan ini, mari bersama Sabda Hidup, kita berjalan bersama-sama dengan Kristus yang bangkit. Khususnya hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaknya kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Para sahabat yang terkasih, ke gereja itu ngapain? Sering kita mendengar pertanyaan seperti ini. Waktu kecil kami harus ke gereja pagi-pagi. Kalau tidak ibu katakan, "Oh, saya tidak akan masak untuk makan siang." Dan begitu sampai di gereja, itu menunggu sekali kalau pastor berkata, "Misa telah selesai." Maka dengan suara yang kuat kami mengatakan, "Syukur kepada Allah." Ke gereja bisa jadi karena alasan beban hidup terlalu berat. Ingin duduk saja di bangku gereja, dalam doa-doa menyerahkan semuanya itu. Bagaimana selanjutnya? Ketika doa-doa kita didengar, dikabulkan oleh Tuhan. Perjalanan hidup kita menunjukkan bahwa sulit sekali untuk kembali lagi bersyukur. Bahkan kita lupa loh alamat gereja karena tidak pergi lagi ke gereja. Atau ke gereja. Ini untuk para jomblo. Wah, ke gereja ngapain? Siapa tahu di sana dapat jodoh, Tuhan berikan yang terbaik. Tentu ke gereja karena alasan mau mengalami Tuhan dalam Ekaristi. Ketika Tuhan memberikan tubuh dan darahnya, santapan jiwa, kekuatan dalam siara hidup ini. Dan banyak umat
kalau tidak menerima komuni, rasanya itu wah gimana, ada saja yang kurang. Inilah alasan-alasan kenapa kita bertemu di gereja. Walaupun saat ini kita tidak berjumpa karena kondisi dunia dengan adanya COVID-19. Apapun alasan-alasannya, Yesus mengharapkan supaya kita berjumpa dengan Tuhan. Ada sebuah persekutuan pribadi, pengalaman yang intim dengan Tuhan. Tidak hanya mencari yang di luar itu saja, atau yang bahasa kitab suci hari ini yang dapat binasa. Makanan-makanan jasmani, roti yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Bagaimana orang-orang yang mengikuti Tuhan hari ini? Setelah Yesus mempergandakan 5 roti, 2 ikan itu, 5.000 orang makan sampai kenyang. Bahkan sisanya 12 bakul. Dan kemudian orang-orang ini terus mencari Tuhan dari Danau Tiberias menuju Kapernaum. Dan di sana Tuhan menantang mereka supaya tidak hanya mencari makanan yang bisa binasa, tetapi makanan menuju kepada kehidupan kekal itu sendiri, yaitu Yesus yang berjalan bersama mereka. Yesus yang saat ini juga berjalan bersama kita. Sebagaimana Yesus berkata, "Akulah roti kehidupan. Siapa yang percaya kepadaku akan memperoleh kehidupan yang kekal." Kita mencari apa yang menjadi kebutuhan perut kita di dunia ini, makanan dan minuman. Tentu ini tidak salah. Tetapi Yesus mengajak kita supaya jauh lebih kepada kehidupan kekal. Memang sulit sekali untuk memahami bagaimana menuju kepada kehidupan yang kekal itu karena situasi dengan begitu banyak cobaan, khususnya saat ini. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan dengan kondisi dunia saat ini. Tetapi bagaimana juga Tuhan mengajak kita untuk masuk lebih ke dalam lagi, untuk mengalami Tuhan bahkan dalam situasi kesulitan seperti ini. Sehingga kita tidak hanya mencari yang sementara saja, tetapi sebuah pengharapan kehidupan yang kekal melalui Ekaristi, khususnya ketika Tuhan memberikan tubuh dan darahnya untuk kehidupan kekal. Dan bagaimana hati kita semua untuk sungguh-sungguh masuk ke dalam Injil hari ini. Memang tidak mudah, karena bagaimana tidak dengan situasi yang ada. Kadang meragukan Tuhan, meragukan iman yang kita peroleh. Tetapi satu persyaratan yang diminta oleh Tuhan hari ini kepada kehidupan yang kekal, yaitu percaya. Doa aku percaya, itulah doa yang mengajak kita untuk sungguh-sungguh merasakan bagaimana Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Mari para sahabatku yang terkasih, bertolaklah lebih ke dalam lagi kepada pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Tantangan yang datang, kita yakin dan percaya Tuhan beserta kita. Inilah kekuatan kita. Ketika kita percaya, maka segala sesuatu itu menjadi mungkin. Dan inilah iman kita. Percaya kepada kebangkitan Kristus, tetapi juga percaya kepada penderitaan dan kematian. Inilah pengalaman kesatuan Paskah, di mana kita bersekutu dengan Tuhan, merayakan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang